Yang pertama di sini ada definisi siklus pengeluaran atau expenditure cycle, serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara terus-menerus dan berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang atau jasa untuk memproses informasi yang terkait di dalamnya. Lalu yang kedua di sini ada tujuan. Tujuan dari siklus pengeluaran yang pertama meminimalkan total biaya untuk mendapatkan atau memperoleh persediaan, perlengkapan, dan layanan. Yang terakhir adalah meminimalkan biaya pemeliharaannya. Dalam siklus pengeluaran ada 6 bagian. Yang pertama siklus pendapatan, yang kedua sistem buku besar, yang ketiga siklus produksi, yang keempat pengendalian persediaan, yang kelima pemasok, dan yang terakhir adalah departemen. Dalam siklus pendapatan yang terhubungan dengan siklus pengeluaran, yaitu adalah aktivitas backorder, yaitu backorder yang dimana dilakukan oleh siklus pendapatan yang kemudian diajukan ke siklus pengeluaran. Kemudian setelah barang terpenuhi atau cukup, maka siklus pengeluaran memberikan barang atau jasa ke siklus pendapatan. Yang kedua di sini ada pengendalian persediaan, yang dimana jika persediaan di bawah reorder point, titik pemesanan kembali, maka inventory control akan memerintahkan siklus pengeluaran untuk memesan barang, peralatan atau jasa yang kemudian diberikan kepada bagian pengendalian persediaan. Selanjutnya adalah departemen. Jika departemen memiliki kebutuhan, maka kebutuhan tersebut diajukan atau dimintakan untuk dibeli oleh siklus pengeluaran. Setelah dibeli dari pemasok, siklus pengeluaran menerima bahan baku, perlengkapan ataupun jasa yang kemudian diberikan atau diterima oleh berbagai departemen. Selanjutnya adalah siklus produksi. Proses produksi memerlukan bahan baku jika bahan baku di bawah reorder. Maka siklus produksi mengajukan ke siklus pengeluaran untuk melakukan pemesanan kepada pemasok. Pemasok menyediakan barang, perlengkapan ataupun jasa yang diperlukan oleh siklus pengeluaran. Kemudian siklus produksi menerima barang ataupun bahan baku. Selanjutnya adalah sistem buku besar dan pelaporan. Dalam sistem buku besar menerima data pembelian dan pembayaran dari siklus pengeluaran. Yang terakhir pemasok. Siklus pengeluaran melakukan pembelian, lalu pemasok mengirimkan barang, perlengkapan atau jasa. Setelah pesanan diterima, pemasok memberikan faktur yang kemudian direkonsiliasikan atau dibandingkan dengan purchase order, receiving report, dan invoice yang diterima dari pemasok. Setelah sama atau akurat, maka siklus pengeluaran akan mengeluarkan kas. Sistem ERP mendukung siklus pengeluaran. ERP atau Enterprise Resource Planning bertujuan untuk memungkinkan perusahaan memangkas biaya pembelian dan utang. Departemen Pengendalian Persediaan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kuantitas yang cukup atas bahan baku dan perlengkapan. Jika persediaan di bawah reorder, maka departemen mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Setiap departemen yang memiliki bahan baku di bawah reorder point, maka departemen mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Kemudian, setelah permintaan persediaan disetujui, sistem akan mencari file mengenai persediaan untuk mencari pemasok yang sesuai untuk barang tersebut. Kemudian, pesanan pembelian dikirimkan melalui sistem EDI. Sistem EDI merupakan metode untuk saling bertukar data bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer. Jika pembelian dilakukan secara utang, maka Departemen Bagian Utang diberitahu agar dapat merencanakan pembayaran yang tertunda. Departemen yang melakukan pengajuan pembelian juga akan diberitahu jika pesanan atau permintaannya telah disetujui. Pemasok bagian persediaan memverifikasi perhitungan barang dan masukkan data tersebut ke dalam sistem. Pemasok yang mengirimkan barang dalam kapasitas besar akan mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman akan segera datang, sehingga perusahaan dapat merencanakan proses penerimaan barang yang datang ke gudang. Setelah pengiriman tiba, sistem pemrosesan permintaan memverifikasi pesanan yang telah dikirim dari pemasok. Pemasok biasanya melabeli barang dengan sebuah kode barang atau RFID untuk memudahkan perhitungan barang. Setelah seluruh transaksi pengeluaran telah diproses, maka sistem menghasilkan sebuah jurnal ringkasan yang mendebit utang dan mengkredit kas serta posting ke buku besar umum.
Kasir akan mengecek ulang dokumen pendukung dengan cek tersebut, kemudian menandatanganinya. Setelah itu, kasir akan mengirimkan cek yang telah ditandatanganinya dan nota pengiriman uang ke pemasok. Pada proses pemesanan bahan baku, perlengkapan dan jasa menggunakan sistem perencanaan kebutuhan material atau sistem manajemen persediaan just in time yang dapat meminimalkan sejumlah persediaan. Sistem MRP dan GIT memiliki perbedaan dalam penjualannya. Sistem MRP memenuhi penjualan yang optimal pada persediaan barang jadi, sedangkan sistem GIT memenuhinya melalui permintaan pelanggan. Sistem MRP relatif digunakan bagi produk yang permintaannya dapat diprediksi, sedangkan sistem GIT bagi produk yang permintaannya tidak dapat diprediksi. Ancaman dari pemesanan bahan baku, perlengkapan dan jasa ini adalah catatan persediaan yang kurang akurat dapat menyebabkan terjadinya kehabisan stok barang atau bahan baku yang akan menghambat proses produksi sehingga hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan yang berlebih. Pengendaliannya, pemberian kode batang untuk menghemat waktu saat memindai barang dan kemudian memasukkan kuantitas secara manual dapat menjadi opsi untuk pencatatan persediaan. Dalam memilih pemasok, harus memperhatikan harga, kualitas bahan baku, serta keandalan dalam pengiriman. Saat pemasok telah dipilih, identitas pemasok harus dicatat agar tidak terjadinya pemilihan pemasok lagi setiap adanya pesanan. Selain itu, perlu adanya pemasok alternatif untuk berjaga-jaga apabila pemasok utama kehabisan stok barang atau jasa. Jika pemesanan dilakukan tanpa memeriksa pemasok, dapat menyebabkan pemasok yang tidak dapat diandalkan dalam pengiriman bahan baku dalam segi kondisi kualitas dan kuantitas. Dari kesalahan sebelumnya, pembeli atau perusahaan dapat mempelajari pemasok mana yang menjual bahan baku atau barang berkualitas baik dengan harga yang bersaing. Saat pemasok sudah didapatkan, tetap diperlukan mengawasi data kinerja pengiriman pemasok. Laporan penerimaan atau receiving report melaporkan semua detail dari setiap pengiriman pada saat terjadinya kesalahan-kesalahan pada proses penerimaan. Maka petugas bisa menyiapkan dokumen yang disebut memo debit, label RFID dapat digunakan untuk mengefisiensi pengiriman persediaan dan untuk melacak di mana lokasi barang digunakan teknologi satelit dan EED. Ancamannya adalah bagian penerimaan barang, menerima barang yang tidak dipesan sehingga mengakibatkan kerugian terkait biaya pembongkaran, penyimpanan, dan pengembalian. Materi selanjutnya adalah menyetujui faktur dari pemasok. Prosesnya, saat faktur pemasok diterima, Departemen Divisi Utang bertanggung jawab untuk mencocokkan faktur tersebut dengan pesanan pembelian serta laporan penerimaan yang berkaitan. Faktur pemasok tersebut disetujui untuk dibayar setelah approver mengonfirmasi bahwa perusahaan telah menerima pesanan. Dalam memproses faktur pemasok, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu sistem non-voucher dan juga sistem voucher. Perusahaan global besar pasti memproses lebih dari jutaan faktur pemasok per tahunnya. Pemrosesan ini dapat lebih efisien dengan mensyaratkan pemasok untuk menyerahkan faktur secara elektronik. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama, kesalahan dalam mencatat dan posting pembayaran kepada pemasok. Kemudian pengendaliannya, 1. Keakuratan matematis dari faktur pemasok perlu dikonfirmasi. Kedua, untuk pembelian kartu pengadaan, pengguna wajib untuk menyimpan tanda bukti. Yang ketiga, menggunakan pendekatan IRS. Yang keempat, memiliki audit internal. Yang kelima, pengendalian entry data dan pemrosesan untuk memastikan integritas pemrosesan diperlukan. Kemudian yang terakhir, jumlah seluruh saldo rekening pemasok harus direkonsiliasi secara berkala dengan total dari akun kontrol utang dalam buku besar umum. Prosesnya, dalam melaporkan pengeluaran kas, kasir merupakan orang yang melapor ke bendahara serta bertanggung jawab untuk membayar pemasok, yang memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan. Pembayaran dibuat ketika utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Penggunaan EFT dan juga FEDI terus digunakan walau pembayaran dibuat dengan cek. Lalu, sekarang kita masuk ke ancaman dan pengendaliannya.
Ancaman pertama, membayar barang yang tidak diterima. Kedua, pembayaran yang diduplikat. Yang terakhir, kegagalan dalam memanfaatkan diskon pembelian jika pembayaran tepat waktu. Hal tersebut seharusnya dapat menghemat pembayaran setiap tahunnya loh. Kemudian pengendalian, pertama, membandingkan kuantitas dalam faktur pemasok dengan kuantitas dari gudang atau pihak pengendalian persediaan. Kedua, memeriksa ulang cek perusahaan yang mungkin terpisah atau tergabung dengan dokumen lain dalam paket voucher. Kemudian, faktur yang telah disetujui berdasarkan jatuh tempo dimasukkan ke dalam sistem sehingga sistem dapat melacak tanggal jatuh tempo dan mencetak seluruh faktur yang beredar. Kemudian, pihak bagian bendahara dapat melihat diskon tersebut dan membayar sesuai harga yang telah didiskon. I need new flavor, reason to throw my game, not really why I came. Oh, do me a favor, pour me